Halo teman-teman semua, selamat datang di episode spesial podcast kita kali ini di Podium Podcast Informasi Kebangsaan untuk kamu episode pertama. Oke, dengan saya Trigustian Akbar dari BPBPK Bubble akan menemani kalian semua nih untuk membahas topik yang sedang hangat dan merasakan banyak pihak ya, yaitu judi online. Tapi nih saya nggak sendirian nih, kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu para CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Saya ucapkan selamat datang kepada Mas Teddy Fitra Anandare dari BJKW 2. Halo Mas, selamat siang. Siang, halo Mas, salam kenal. Halo, sehat ya? Sehat, mantap. Sehat-sehat. Oke, selanjutnya kita kedatangan Mbak Tiara Agustina nih dari BPJN Sumatera Selatan. Halo Mbak Tiara. Ya, halo Mas Gutian. Halo, Apa sehat ya kabar Mbak Mas ya? Lutfi? Iya, Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Oke. Kemudian kita juga kedatangan Mbak Titi Indrawati nih dari BPBPK Lampung. Halo Mbak Titi. Iya, baik, Kak. Halo, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah ya. Oke, kemudian kita juga kedatangan Mas Triyoga Wahyu Munanda nih dari BJKW 2. Halo Mas Triyoga, Halo selamat Mas Tri, siang. selamat Halo, siang. siang. Oke. Kemudian kita juga kedatangan narasumber yang gak kalah menarik lainnya nih. Ini ada Mbak Uun Fahruan Eroika dari BPBPK Bengkulu. Halo Mbak Uun. Iya, halo Mas Tri, teman-teman semua. Halo. Iya, di Bengkulu lagi apa nih? Cerah ya cuacanya ya? Iya, cerah sih di sini. Iya, cerah ya. Oke, dan terakhir kita juga kedatangan dari Mbak Feni Indah Lestari nih dari BBPJN Sumatera Selatan. Oke, susah banget ya nyebutnya ya. Halo Mbak Feni. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke. Dan para narasumber kita pada siang hari ini akan berbagi perspektif uniknya nih tentang fenomena judi online. Oke, terima kasih bersedia hadir pada podcast Podium episode 1 kali ini. Oke. Sebelum saya mengulik informasi lebih lanjut nih mengenai judi online, saya akan berbagi sedikit perspektif nih teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, judi online ini telah menjadi masalah serius ya di Indonesia dari data yang saya dapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo nih, ini menunjukkan bahwa perputaran uang dari judol ini di Indonesia pada tahun 2023 ini nilainya fantastis banget nih, lebih dari 100 triliun. Dan angka ini naik setiap tahunnya secara signifikan. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi nih, dari data PPATK nih ya, menunjukkan bahwa transaksi judi online didominasi oleh kalangan muda nih, termasuk pelajar, mahasiswa, dan bahkan para pekerja baru seperti kita nih, para CPNS. Dan ironisnya lagi, mereka justru yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga dan masa depan harus terjerumus dalam lubang gelap ini. Oke, melihat kondisi ini kita akan berbincang-bincang bersama para panelis kita dan akan mengulik lebih lanjut nih mengenai judi online yang tentunya akan sangat insightful ya untuk kalangan anak muda. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, mungkin kita start dulu ya dari siapa ya? Dari Mbak Feni kali deh. Oke, halo Mbak Feni, apa Iya, kabar? halo, sehat Mas Sehat Tri. ya, Mas Tri Mbak ya? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Banyak di Palembang ya sekarang ya? Iya, Mas lagi di Palembang ini. Oke, emang fenomena judul ini nggak kenal wilayah ya. Semua provinsi yang ada di Indonesia pastinya terdampak gitu ya sama judi online. Sebenarnya sih kita punya hiburan digital sehat ya, kayak mungkin misalnya kayak game online yang berbasis edukatif seperti itu. Tapi menurut Mbak Feni nih, kira-kira apa sih perbedaan antara hiburan digital sehat ini dan judi online gitu? Oke, boleh mungkin Mbak Feni menyampaikan pendapatnya, silakan. Oh iya, untuk perbedaan hiburan digital sehat dan judi online ini sendiri, ada beberapa aspek sih Mas. Yang pertama itu untuk tujuan itu sendiri. Tujuan dari hiburan digital itu kan seperti e-sport atau musik, film, itu kan tujuannya untuk refreshing, belajar atau kita bisa berkreativitas di sana. Sedangkan untuk judi online sendiri itu kan tujuannya untuk mencari keuntungan finansial itu secara cepat. Dan untuk yang kedua itu dari dampaknya sendiri, Mas.
dampak dari hiburan digital itu kan seperti game contohnya, itu kan bisa menghibur kita kan, bisa meningkatkan keterampilan dan bisa juga memperluas wawasan kita. Sedangkan dampak dari judi online ini sangat mengerikan Mas, bisa menyebabkan kecanduan, kehilangan uang, dan juga yang pastinya itu adalah stres. Dan yang ketiga ya, itu dari status legalitasnya sendiri. Dari hiburan digital sehat itu sah Mas secara hukum dan dilindungi oleh hukum. Sedangkan untuk judi online sendiri itu berstatus ilegal dan melanggar hukum di Indonesia. Mungkin seperti itu Mas Iya. singkatnya. Oke, jadi sebenarnya ada banyak pilihan hiburan lain ya sebenarnya. Salah satunya itu hiburan digital sehat yang seperti Mbak Feni sampaikan tadi. Tapi mengapa sih judi online ini semakin marak di Indonesia? Dan mengapa sih remajanya ini tergolong rentan ya terjerumus ke dalam judi online? Mungkin Mas Teddy bisa menambahkan. Silakan Mas. Oke Mas, topik kali ini menarik ya, judol. Iya, Dan faktanya itu memang anak-anak remaja yang usia produktif ya, cenderung yang banyak terjerat ya dalam judol ini karena kita lihat betul banget. kalau judol itu kan berbasis teknologi ya di mana anak-anak anak-anak muda kita usia-usia produktif ini yang melek teknologi tapi ke melek teknologinya ini tidak dibarengi dengan literasi digital yang bagus. Jadi remaja-remaja itu belum bisa memanage dirinya untuk mengetahui informasi-informasi mana nih yang bisa kita serap, yang mana yang harus dijauhi. Kemudian kalau kita lihat remaja-remaja sekarang ini tidak dibekali dengan literasi keuangan yang cukup. Jadi pendidikan di sekolah belum memberikan semacam pengetahuan mengenai literasi keuangan yang baik untuk remaja-remaja, sehingga remaja cenderung tidak dapat mengatur keuangannya, tidak dapat mulai dari menabung, pengetahuan finansial lainnya, di mana judi ini kan termasuk yang dilarang ya, banyak efek-efek negatifnya. Kemudian dari keterbukaan informasinya itu banyak iklan-iklan nih yang diakses secara umum ketika misalnya remaja ini lagi main game, tiba-tiba banyak iklan atau promosi di website-website yang merujuk untuk judol itu. Jadi remaja-remaja ini cenderung penasaran ya, ini iklan apa sebenarnya itu. Jadi mereka dari iklan itu mengeklik, kemudian mencoba-coba. Akhirnya remaja ini setelah mencoba, kemudian dapat benefitnya dan kemudian keterusan sehingga susah ya untuk kita infoin kalau itu tuh memang nggak boleh gitu. Jadi di sini sebenarnya peran-peran kita tuh sangat harus sebagai orang tua atau sebagai masyarakat itu harus melek literasi digital maupun literasi keuangan sehingga kita dapat manage nih keuangan kita yang bagus sehingga kita tidak tergantung dengan judol ini. Mungkin itu Mas. Saya kembalikan ke Mas Tri. Iya, betul. Oke, dari tadi saya lihat nih Mas Trioga kayaknya mau nyampein juga ya. Kira-kira ada insightful gitu dari Mas Trioga, boleh disampaikan silakan. Baik, terima kasih Mas Tri. Mungkin saya setuju dengan pendapat Mas Teddy tadi. Mungkin banyak yang dijelaskan Mas Teddy, mungkin sama ya. Remaja menjadi kelompok paling rentan memang terjebak dalam judi online. Mungkin karena rasa ingin tahu yang tinggi, pengaruh teman sebayanya, kurangnya pengawasan orang tua, membuat mereka cepat terjerumus pada judi online itu, Mas. Apalagi di era perkembangan saat ini, teknologi sangat pesat. Mudahnya internet, mengaksesnya, terus smartphone, menjadi salah satu faktor juga remaja terjerumus dalam hal judi online itu, Mas. Apalagi kemasan judi online sekarang dalam bentuk game, tentunya akan menarik dan mudah diakses. Mungkin dari saya itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Trioga. Ini kita dari Palembang mungkin beralih ke Bengkulu kali ya. Ada Mbak Uun di sini. Halo Mbak. Iya, Oke, halo Mas. ngomong-ngomong tentang ini sih ya, tentang tertarik tadi ya, tertarik kayak game-game menarik gitu ya, kalau kata Mas Trioga. Kalau menurut Mbak Uun nih ya, kira-kira apa sih faktor lain gitu ya, faktor utama lain yang membuat orang itu tertarik untuk bermain judi online? Boleh Mbak, silakan Mbak disampaikan. Oke, terima kasih Mas Tri.
Tadi sih teman kita ya dari Mbak Feni, Mas Teddy, dan Mas Yoga udah cukup jelasin ya. Tadi ada Mbak Feni tadi ngejelasin ada kesulitan ekonomi, terus ada kemudahan akses, terus ada literasi yang masih kurang, terus adanya iklan atau promosi di website yang sangat mempermudah. Nah, itu memang menjadi faktor utama untuk menjadi daya tarik judi online. Mungkin cukup aku tambahin yang menjadi faktor utama juga di sini adalah keinginan untuk cepat kaya, tapi dengan cara yang instan gitu ya. Karena kan judi online ini mengiming-imingkan dengan cara yang instan gitu. Kamu nggak perlu datang ke suatu tempat, di tempat tidurmu aja, terus kamu akses melalui ponselmu. Kamu terus pertama kan emang dikasih apa ya kemenangan dulu gitu, diimingin ilusi bahwa menang gitu ya. Tiba-tiba tuh menjadi suatu ketagihan, terus kamu mencoba lagi. Kalau kalah kamu coba lagi dan itu menjadi keterusan dan habit gitu ya. Itu menjadi faktor utama membuat judi online ini menarik banyak kalangan, terutama di situ tadi adalah kalangan anak muda. Mungkin yang perlu sama ini privasi ya. Kalau main judi online kan privasinya tertutup ya, maksudnya orang nggak tahu karena kan ya di rumah aja download ponsel. Beda dengan zaman-zaman dulu kalau judi kan benar-benar ada satu tempatnya dan itu tersorot ya. Jadi orang nggak malu lagi gitu ya. Orang kan nggak tahu kalau saya judi gitu. Mungkin itu yang menjadi faktor utama menjadi daya tarik untuk judi online gitu sih Mas. Iya, setuju banget nih. Pertama menang gitu ya, Mbak ya. Kemudian coba lagi ternyata kalah tuh. Terus coba lagi kalah lagi. Oke, saya mau beralih ke Mbak Tiara deh. Oke, Mbak Tiara kira-kira apa sih dampak negatif nih dari judi online, baik itu dari keluarga, terhadap masyarakat, hingga mungkin produktivitas kerja ya. Boleh silakan Mbak Tiara. Kalau kita bicara judi online, kayak di awal aja tadi Mas Gustian udah bilang ya, kerugian negara tuh bertriliun-triliun. Yang Iya, pasti itu betul berarti, banget. iya tentu itu akan mempengaruhi juga perekonomian yang bisa uang itu dibelanja ini buat beli telur, jadi gizi anak segala macam dan seterusnya sampai ke Betul. kualitas hidup itu jadinya lari nih uang itu. Nah, itu sangat sederhana tapi kita sangat terasa. Makanya mungkin kalau saya lihat mungkin ada pengaruhnya juga nih terhadap kayak pertumbuhan ekonomi kita agak melambat. Nah, tapi sebenarnya kalau memang kita bicara tentang judi online ini pasti dampaknya itu nggak cuma berhenti ke si penjudinya aja. Pasti merambat kayak tadi masalah kayak jadi uangnya harusnya bisa buat makan sekeluarga. Nah, itu kan jadi impactnya juga ke keluarga, belum lagi ke masyarakat. Bisa aja ketika kayak mau top up terus, mau main judi segala macam, uang nggak ada, bukan nggak mungkin jadinya kriminalitas. Bahkan nih, ini bisa juga ke dunia kerja. Ini bukan nggak mungkin akan bikin kita tuh jadi ada apa ya hasrat untuk berbuat yang tidak baik gitu. Nah, apalagi kalau kita sebagai CPNS nih misalnya kita kan tentu dituntut profesional, melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Tapi kalau kita sendiri amit-amit nih misalnya terjerat judi online ini, tentu fokus kerja kita akan hancur. Nah, selain dari pribadi juga itu akan menghancurkan reputasi dari instansi kita. Nah, kemudian juga kebetulan saya seorang ibu juga nih. Nah, seorang ibu kayak makanya tadi saya bicara kayak dari sisi dapur nih, belanja telur itu hal sederhana. Nah, ini bisa memicu nih masalah rumah tangga, bukan cuma masalah dapur, bisa jadi misalnya percekcokan keluarga dan lain-lain. Jadi bisa aja kalau udah kecanduan, anak-anak terabaikan, terus rasa aman di keluarga juga hilang. Jadi pokoknya meluas kemana-mana. Nah, makanya kalau misalnya kita tarik benang merahnya ini sebenarnya bisa kita dalami dan ini bukan jadi isu individu, keluarga atau lapisan masyarakat, tapi udah jadi isu apa ya tantangan bangsa inilah gitu karena tadi kan dijelasin kalau di Indonesia mungkin salah satu negara yang terjerat judi online-nya sangat sangat tinggi ya. Nah itu sih jadi efeknya berlapis Mas gitu kalau pendapat dari saya. Iya, setuju sih Mbak ya. Jadi efeknya itu domino gitu ya, nggak hanya cuma dari sisi kita aja, tapi bisa ke dapur nih, ke tempat kerja, bahkan ya menyerang bangsa gitu ya, gitu. Oke, saya mau beralih ke Mbak Titi nih, yang berasal dari BPBPK Lampung. Halo Mbak. Halo.
Iya, kalau Mbak Titi sendiri sih gimana sih melihat dampak judi online ini terhadap keluarga, masyarakat hingga produktivitas kerja nih? Mungkin ada insight atau mungkin ada pengalaman dari temen gitu ngelihatnya itu kira-kira gimana nih Mbak? Silakan Mbak Titi. Ya, mungkin tadi udah dibahas sedikit ya Mas sama Mbak Tiara. Setuju banget sih Mas kalau untuk dampak di keluarga nih seharusnya seorang misal nih kepala keluarga dapat gaji bukannya buat untuk kebutuhan rumah tangga malah untuk deposit judi online. Nah ini nih ngaruh banget pasti karena faktor utama perpecahan di rumah tangga itu ya, pastinya ekonomi ya Mas. Kalau ekonominya udah sulit, eh, menimbulkan konflik bahkan ke perceraian. Kemudian dari situ di masyarakat sendiri, jadi judi online ini orang yang karena kan kecanduan ya Mas judi ini, dia ini melakukan apapun demi mendapatkan uang. Nah dari sini kita bisa menimbulkan kriminalitas di tingkat masyarakat. Terus ngaruh juga nih Mas di produktivitas kerja. Kalau kalau uangnya kita habis, gaji kita habis untuk judi online, pasti banget akan ngaruh ke produktivitas kerja. Jadi tuh pikirannya ke uang, 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 bukannya ke kerjaan. Mungkin itu aja sih Mas tambahan dari saya. Iya, setuju, setuju, setuju banget sama Mbak Titi. Ngomong-ngomong nih ya, tapi sebenarnya akses judi online tuh sangat mudah diakses ya. Pernah nggak sih teman-teman mungkin ngeklik suatu link tautan dari website tertentu gitu, terus langsung dialihkan direct ke website judi online gitu? Ada nggak yang pernah kayak gitu? Ada Mas, bahkan kayak di website berita gitu ya Mas. Kadang tuh Iya, banyak iklan-iklan ketika kita mau baca iklan kita mau baca berita nih, tiba-tiba iklannya muncul. Nah, iklan itu ketahui nih dengan website judi online. iya. Itu Jadi saking sebenarnya sangat terbukanya iya, informasi itu saking ya. terbuka dan saking gampangnya gitu ya untuk kita mengakses nih. Ngomong-ngomong tentang akses, kira-kira menurut Mas Triyoga ya, kira-kira bagaimana sih peran teknologi ini dalam mempermudah akses judi online? Boleh silakan Mas Triyoga. Baik, terima kasih Mas Tri. Mungkin kalau bicara tentang peran teknologi dalam mempermudah akses judi online, mungkin perannya sangat besar ya Mas. Apalagi di era kemajuan teknologi digital sekarang, terutama internet dan smartphone. Membuat orang-orang bisa mengakses situs atau aplikasi judi hanya dengan sentuhan jari. Ibaratnya di era sekarang, smartphone itu dunia dalam genggaman ya Mas. Kalau dulu ya perjudian mungkin membutuhkan tempat khusus, kita sembunyi-sembunyi. Tapi di era teknologi sekarang, platform judi online mungkin 24 jam online. Bisa dimainkan di rumah, bahkan dengan iklan-iklan atau game-game bisa kita akses. Mungkin ada beberapa faktor teknologi yang berperan dalam hal ini, seperti aksesibilitas tinggi, yaitu smartphone dan internet murah membuat siapapun bahkan remaja bisa mengakses judi online dengan mudah. Yang selanjutnya seperti sistem pembayaran digital, yaitu seperti dompet digital, transfer bank online, bahkan kripto ya Mas, membuat transaksi judi judi lebih cepat dan sulit dilacak. Kemudian algoritma dan iklan yang seperti yang saya bahas tadi, platform judi memanfaatkan algoritma iklan di media sosial untuk menawarkan pengguna potensial. Bahkan teknologi menambahkan fitur mirip game, hadiah atau bonus yang membuat judi terasa seperti hiburan, padahal berisiko besar. Betul, betul. Jadi singkatnya Mas, teknologi sekarang ini seperti pedang bermata dua. Di sisi di satu sisi bermanfaat bagi penggunaan bangsa, tetapi di sisi lain membuka celah besar bagi praktek ilegal seperti yang kita bahas tadi, judi online. Jadi oleh karena itu, selain regulasi dari pemerintah atau peran kita sebagai ASN, literasi digital dan kesadaran masyarakat menjadi kunci agar teknologi yang kita rasakan saat ini tidak disalahgunakan. Mungkin dari saya itu, Mas. Saya kembalikan Oke. ke Mas Tri. Siap, siap. Setuju sih sama pendapat Mas Triyoga ya. Kayak itu pedang bermata dua gitu ya. Kadang positif, kadang negatif nih. Ngomong-ngomong tentang positif negatif nih, saya mau tanya sama Mbak Titi ya, mungkin ya. Kira-kira mengapa sih judi online ini nih menjadi tantangan kebangsaan masa kini nih, terutama di Indonesia?
Gimana tuh? Kira-kira menurut Mbak Titi gimana ya? Jadi kan tadi udah dibahas sama Mas Trioga ya bahwa dunia ini dalam Iya, genggaman. Jadi betul. banyak banget generasi muda yang bermain HP. Jadi lebih gampang terpengaruh kan ya Mas. Jadi ini bukan cuma tantangan kebangsaan masa kini, tapi ini juga ngerusak fondasi bangsa kita. Dari mulai merusak generasi muda, kemudian ketahanan ekonomi juga bakal terpengaruh nih Mas, karena uang masyarakat nih bukannya kesedot ke hal yang produktif, tapi malah mereka gunakan ke judi online. Kemudian juga dari tadi juga udah dibahas ke kriminal juga, pasti fondasi bangsanya akan menurun. Kemudian eh, menguji negara juga dalam penegakan hukum nih Mas, hukum dan teknologi. Ini juga perlu pemerintah dalam aksi penegakan hukumnya. Jadi judi online ini bukan sekedar masalah moral pribadi, tapi udah jadi tantangan kebangsaan. Mungkin itu aja sih Mas. Oke, jadi bukan cuman masalah moral aja ya, tapi udah Iya jadi Mas, tantangan kebangsaan ya gitu ya kalau menurut Mbak Titi ya. Oke, ya benar kalau Mas. menurut Mbak Uun nih, kira-kira mengapa sih judi online ini menjadi tantangan kebangsaan kita saat ini, Mbak? Boleh mungkin silakan Mbak Uun untuk menyampaikan insight-nya ya kali ya. Silakan Mbak. Oke, aku mungkin nambahin aja ya. Tadi Mbak Titi sama Mas Yoga udah nyinggung dikit ya salah wawasan tentang menjadi tantangan kita. Ada kripto, terus ada sosial media gitu ya. Mungkin sama satu lagi itu adalah keterlibatan aparat negara. Bahwa tidak kita pungkiri bahwa yang terlibat judi online ini bukan hanya masyarakat luas loh, bahkan aparat yang harusnya menjadi penegak hukum, yang harusnya mencegah judi online malah terlibat untuk mengikut judi online. Ini fakta ya. Saya pernah punya teman di salah satu bank konvensional, dia membuka data bahwa rekening koran seorang aparat negara itu transaksi untuk judi online. Nah, ini kan menjadi tantangan besar bagi bagi bangsa kita gitu bang. Harusnya nih aparat negara yang menegakkan hukum judi online kok malah ikut-ikutan gitu. Mungkin itu sih tambahannya, Mas. Oke, siap. Jadi emang semua lapisan ya, semua lapisan masyarakat sekarang tuh emang udah tersentuh gitu ya sama judi online. Oke, kita udah ngobrol panjang nih tentang judi online segala macem. Saya mau nanya nih tentang kira-kira gimana sih langkah preventif ya dengan cara mengedukasi masyarakat ini supaya tidak terjebak judi online nih. Boleh mungkin Mbak Feni kali ya yang udah nggak sabar nih untuk nyampein pendapatnya. Silakan Mbak Feni. Iya Mas Tri. Jadi menurut pendapat saya ya ada dua cara sih Mas. Itu yang pertama untuk agar kita tidak terjebak di judi online ini, yang pertama yaitu mencari kegiatan positif. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, kan ada beberapa kegiatan eh, digital sehat kayak tadi kan, seperti bidang seni, mengikuti komunitas, bisnis kreatif, atau kegiatan yang bermanfaat lainnya yang bisa merefresh kita secara fisik dan mental. Dan yang kedua itu perlunya ditanamkan mindset atau pola pikir kepada teman, masyarakat, bahwa uang itu harus diperoleh lewat kerja keras, bukan secara instan dengan judi online. Kita tidak bisa mencapai segala sesuatu itu dengan instan, Mas Tri. Jadi kita itu harus ada pengorbanannya dan juga diiringi dengan kerja keras. Bukankah lebih berharga dan terasa ya manfaatnya kalau kita mencapai sesuatu itu dengan kerja keras dan usaha kita sendiri ya, Mas Tri ya? Iya, betul banget Mbak Feni setuju sih. Kayak jadi ada ada tiga ya kalau saya tarik ya. Itu kegiatan positif, terus tuh mindsetnya tuh diubah nih pola pikirnya bahwa jangan cari hal-hal yang instan gitu ya. Oke, oke, saya mau ke Mbak Tiara mungkin. Mbak Tiara kayaknya punya insight yang cukup nambahin gitu. Kira-kira silakan Mbak Tiara Iya, sampaikan. boleh Mas Gusti, terima kasih. Jadi bener banget kata Mbak Feni, sebenarnya ke mindset tuh perlu banget ya, karena memang nggak ada yang namanya easy money itu nggak ada gitu. Nah, selain itu kadang kayak
tadi aku tarik yang kayak yang disampaikan sama Mas Teddy tadi kan, kayak pop up muncul saat kita misalnya main sosmed segala macam muncul. Nah, itu berarti ada kesadaran dari kita yang kurang atau pemahaman kita yang kurang. Jadi di sini mungkin dibutuhkan edukasi langsung juga nih terhadap masyarakat bahwa website-website atau link atau apapun itu yang kita akses itu sebenarnya udah kelihatan ya mana yang sebenarnya memang murni game atau itu sebenarnya mengarahnya ke judi online. Nah, takutnya masyarakat kita awalnya tuh nggak tahu, terus coba dianggapnya itu sekadar main game. Nah, ini berarti perlunya edukasi. Nah, kemudian konsekuensi hukum juga harus lebih jelas lah buat pengguna-penggunanya juga. Nah, sebenarnya kayak podcast ini juga sarana edukasi sih. Nah, ini juga sebenarnya bisa nih dikembangkan atau mungkin lewat iklan layanan masyarakat juga nih sama pemerintah. Nah, nggak kalah penting itu dari sisi keluarga. Jadi kayak para orang tua itu mungkin lebih terbuka juga membicarakan hal ini karena ini bukan hal tabu ya. Jadi emang ini perlu dibicarakan untuk apalagi buat orang tua yang punya anak yang menginjak usia remaja. Nah, itu boleh nih dijelaskan. Nah, gitu sih. Kemudian aku setuju banget bagian alternatif ya, karena emang kadang kita tuh coba-coba game kayak ngisi waktu kosong. Nah, itu mungkin boleh nih dari pemegang kekuasaan setempat, misalnya ada banyak ruang terbuka atau ruang kreatif untuk mengisi kekosongan para remaja khususnya. Gitu sih, Mas Gusti kalau dari Oke. aku. Jadi tadi ada konsekuensi hukum, terus kayak sarana podcast ini ya, dan iklan masyarakat juga sangat berperan penting gitu ya secara edukasinya ya. Nah, tapi saya mau nambahin sedikit nih teman-teman. Mungkin kita sebagai ASN ya, peran kita tuh apa sih kira-kira gitu. Yang bisa saya simpulin dari perbincangan kita pada siang hari ini ya, menuju makan siang ya, kira-kira gitu ya. Jadi ada beberapa hal nih. Pertama yaitu edukasi dan sosialisasi seperti kata Mbak Tiara tadi ya, kemudian ada pengawasan diri dan keluarga, kemudian langsung dilaporin nih konten-konten negatif jika menemukan situs yang langsung bertaut dengan judi online. Nah, peran khusus kita sebagai ASN bisa kita simpulin yang pertama itu menjaga integritas diri kita dan menjadi teladan ya tentunya ya karena kita ada pelayan masyarakat, kemudian kita membangun juga lingkungan kerja yang anti judi online dan tentunya adalah mendukung kebijakan pemerintah seperti itu. Oke, nggak terasa nih kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak para panelis yang sudah bergabung pada podcast Podium volume 1 pada hari ini. Perspektifnya luar biasa, wawasannya juga sangat luas ya. Saya rasa banyak dari kita khususnya para ASN jadi makin sadar nih betapa pentingnya peran kita dalam menghadapi tantangan ini. Dari diskusi ini bukan sekadar masalah keuangan, tapi udah menjadi masalah serius nih bagi integritas individu, keluarga, bahkan stabilitas bangsa kita ya. Dan kita adalah garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat, menjaga diri dan keluarga kita, serta menjadi teladan yang baik. Oke, terima kasih pada seluruh pendengar setia Podium yang sudah mendengarkan pada siang hari ini. Semoga episode ini menjadi pengingat ya untuk kita semua bahwa tetap waspada nih dan tidak mudah tergiur terhadap iming-iming instan ya tadi ya yang sudah dijelaskan dan tentunya yang menyesatkan gitu. Mari sama-sama kita bangun bangsa yang berintegritas dan bebas dari jeratan judi online. Akhir kata saya Trigusan Akbar pamit undur diri. Sampai jumpa di Podium selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tri. Terima kasih. Mas Tri. Terima kasih semuanya. Mari. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya ya.